Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kayfa halukum? Alhamdulillah. Nasallallahu an yarzuqana as-sihhata wal 'afiyata da'iman amin ya rabbal alamin. Baik, insyaallah fi hadha as-sabah نحن سنستمر تعليمنا في سيرة النبوية، وكما تعلمنا في أسبوعين الماضي تعلمنا عن المقدمة ونسب النبي صلى الله عليه وسلم. فإن شاء الله في هذا اللقاء سنختم البحث ونشرحنا في هذه المقالات. طيب إن شاء الله تفهيما لي وتفهيما لكم سأتكلم باللغة الإنجليزية. Hari ini kita akan selesaikan bab pertama, nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya bacakan cepat ya. Silakan sampai di batas yang kemarin. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala. Sebelum itu kita berdoa dulu. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. آمين يا رب العالمين. طيب. قال المؤلف حفظه الله تعالى ورحمه الله تعالى: نسب النبي صلى الله عليه وسلم. هاجر إبراهيم عليه السلام من العراق إلى فلسطين، فاتخذها قاعدة لدعوته، وكانت له جولات في أرجائها وأرجاء غيرها من البلاد ليدعو الناس إلى عبادة الله. وفي إحدى هذه الجولات مر إبراهيم عليه السلام على ملك من الجبابرة ومعه زوجته سارة، وكانت من أحسن النساء، فأراد ذلك الجبار أن يؤذيها، ولكن سارة دعت الله تعالى عليه فرد الله أذاه. وعرف الظالم أن سارة امرأة صالحة ذات مرتبة عالية عند الله، فأعطاها هاجر لتخدمها اعترافا بفضلها أو خوفا من عذاب الله. ووهبتها سارة لإبراهيم عليه السلام، ورجع إبراهيم عليه السلام إلى قاعدته في فلسطين، ثم رزقه الله تعالى من هاجر ابنه إسماعيل، وصار سببا لغيرة سارة، حتى اضطر إبراهيم إلى إبعاد هاجر مع ولدها الرضيع إسماعيل، وكان ذلك كله تنفيذا لأمر الله تعالى. طيب kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat berikutnya, faqadima bihima Ibrahimu alaihi salamu ila al-Hijaz. Sahih? Naam. Maka Ibrahim, semoga keselamatan atasnya, alaihi salam itu semoga keselamatan atasnya. Qadima yakdumu, tiba atau datang. Qadima yakdumu, tiba atau datang. Faqadima bihima, maka mereka berdua, Hajar dan Ismail, datang ilal Hijaz, di Al-Hijaz. Perlu dijelaskan dulu. Al-Hijaz itu adalah dari segi bahasa adalah pemisah atau penghalang. Kalimat Al-Hijaz dari segi bahasa artinya adalah pemisah atau penghalang. Penghalang dari apa? Antara padang pasir luas dengan daerah pegunungan di barat. Jadi daerah timur di Hijaz yang saat ini Arab Saudi itu, timurnya adalah padang pasir. Timur kanan ya, timur.
Timurnya adalah padang pasir. Kemudian baratnya adalah pegunungan. Maka di antara keduanya ini disebut Al-Hijaz. Ini secara bahasa. Jadi sebelum berdirinya kerajaan Arab Saudi, itu namanya adalah Ardul Hijaz, bumi Hijaz. Yang saat ini kalian kenal dengan kerajaan Arab Saudi. Nah, 100 tahun yang lalu, ada seorang raja, namanya adalah Abdul Aziz bin Saud. Abdul Aziz bin Saud ini yang menyatukan wilayah-wilayah itu tadi, dijadikan satu, mulai dari Najd, daerah Makkah dan Madinah, menjadi satu kerajaan besar. Yang saat ini kita kenal dengan Al-Mamlakatul Arabiyyah Saudiyah, kerajaan Arab Saudi. Jadi Arab Saudi itu nama orang. Ini perlu diketahui bersama bahwa Arab Saudi adalah nama orang, nama keluarga. Menjadi satu kerajaan besar yang kerajaan tersebut menyatukan wilayah-wilayah Arab yang dahulunya terpecah belah. Paham tuh? 100 tahun yang lalu. Kemudian kalimat berikutnya, wa askanahuma biwadin laysa fihi zar'un 'inda baitillahil muharram. Dan beliau, maksudnya Ibrahim ya, menempatkan mereka berdua, Hajar dan Ismail, di sebuah lembah yang tandus. Tidak ada tanaman. Di dekat Ka'bah, Baitullah Al-Haram. Pertanyaan mudahnya, kenapa Ibrahim membawa ke sana? Siapa yang bisa jawab? Kenapa Ibrahim membawa ke sana? Mumtaz. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalian pikir saja secara logika, itu sudah tertolak. Bagaimana seorang bapak sekelas Nabi membawa keluarganya ke lembah yang tandus? Ini mau bertahan hidup atau mau mati? Cuman karena perintah Allah Subhanahu wa taala mereka berangkat. Ustaz sudah jelaskan pada 2 pertemuan lalu, ketika datang perintah Allah, tidak boleh mikir-mikir. Langsung laksanakan, kami patuh, kami laksanakan. Sekalipun itu tertolak logika. Paham Ustaz? Ustaz mau tanya sama kalian, dibakar oleh api itu panas atau tidak? Tapi bukankah api itu menjadi teman ketika Nabi Ibrahim dibakar? Masuk logika atau tidak? Enggak masuk. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, itu mudah saja bagi Allah. Baik. Berikutnya. Jadi dibawa kemana mereka berdua? Hajar dan Ismail oleh Ibrahim. Di situ ada mufradat yang bagus, wadun atau wadin. Di sini di buku tulisannya biwadin. Itu artinya lembah. Itu artinya adalah lembah. Kemudian kalimat berikutnya, alladzi lam yakun idzaka illa murtafa'an minal ardh. Yang mana Ka'bah atau tempat itu pada saat itu belum ada apa-apa kecuali hanya gundukan tanah yang tinggi. Nah, jadi kalian bisa tulis di situ illa murtafa'an, kecuali gundukan tanah. Gundukan tanah yang tinggi. Illa murtafa'an minal ardh, gundukan tanah yang tinggi. Tadi selain perintah Allah Subhanahu wa taala, jawaban kedua adalah ini ujian keimanan. Tidaklah para risalah itu diuji dengan peristiwa-peristiwa yang dahsyat dan hebat. Termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ini merupakan ujian keimanan bagi Ibrahim dan merupakan awal sejarah bagi Makkah. Awal sejarah bagi Makkah. Kemudian kalimat berikutnya,
ta'tihi suyulu fata'khudhu an yaminihi wa shimalihi. As-suyul banjir bandang. As-suyul banjir bandang. Banjir besar. Tidak bisa diungkapkan pakai kata-kata ini. Banjirnya parah betul. As-suyul itu digunakan orang Arab ketika mengungkapkan banjir bandang yang volume airnya itu melimpah ruah. Ya kalau bisa dibilang bencana lah ya. Jadi ta'tihi suyul, datang banjir bandang ke tempat itu. Fata'khudhu an yaminihi wa shimalihi. Lalu mengikis atau menghanyutkan tanah-tanah yang ada di sebelah kanan ataupun kirinya. Yamin artinya kanan, shimal artinya kiri. Kemudian berikutnya, fawadha'aha fawqa zamzam fi a'lal masjid. Maka beliau, maksudnya adalah Ibrahim, menempatkan Hajar di tempat itu. Tempat itu tuh di mana? Fawadha'aha, lihat kalimat Arabnya, fi a'lal masjid, fawqa zamzama fi a'lal masjid. Di mana jadinya? Fawqa artinya apa? Di atas. Zamzam, Zamzam, Zamzam fi a'lal masjid, yang berada di atas masjid. Jadi lokasi yang ditempatkan oleh Ibrahim itu tepat di atas lokasi Zamzam. Tepat di atas lokasi Zamzam. Tepat di atas lokasi Zamzam atau bagian atas area masjid. Jadi perlu dipahami dulu bahwa masjid yang digambarkan pada teks ini bukan masjid yang saat ini kalian lihat, yang berupa bangunan kokoh, ada sajadahnya, ada atapnya, ada AC-nya, ada payungnya. Enggak. Jangan dulu bayangkan yang saat ini. Masjid itu maksudnya adalah tempat kita sujud, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan seperti yang saat ini kalian gambarkan, mungkin kebayangnya ada Ka'bah yang kemudian ada tekelnya begini. Enggak ada. Pasir. Itu? Nah, Zamzam itu belum muncul saat itu. Cuman lokasinya di Zamzam. Paham maksud saya? Jadi Zamzamnya belum muncul. Karena tragedi Zamzam ini belum muncul, belum terjadi. Jadi tragedi Zamzam baru akan terjadi ketika Hajar butuh air. Baru butuh air, mencari air. Kemudian walaysa bimakkata yauma idzin ahad. Walaysa bimakkata yauma idzin ahadun. Dan pada saat itu tidak ada seorang manusia pun di Mekah kecuali 3 orang ini. Hajar, Ismail, Ibrahim. Apalagi setelah itu Ibrahim meninggalkannya. Berarti sisa siapa? Sisa siapa? Hajar dan Ismail. Nih, kalian bayangkan saja. Kalian ditinggalkan ibu kalian di pedalaman Kalimantan. Hidup enggak kalian? Enggak usah jauh-jauh kalian berpikir. Enggak usah jauh-jauh kita ke Arab dulu, biar nanti kita ke padang pasir dulu. Enggak usah. Kalian berpikir saja, kalian ditinggal di Sanga-Sanga saja. Atau ditinggal di Melak sana. Izin ya Le, Nduk pamit dulu, ibu sama bapak. Kalian ditinggalkan pakaian saja. Nah, sudah. Kalau kalian nangis, itu normal itu.
Itu normal. Kalau kalian tidak nangis berarti kalian orang hutan. Hebat betul kalian. Jadi kalian bayangkan perempuan sekelas Hajar yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, anaknya kelak akan menjadi nabi, ditinggal sama Ibrahim begitu saja. Kalian pikirkanlah. Ini ujian yang dahsyat. Ya. Kalau Ustaz boleh spill sedikit. Di Arab Saudi itu isinya padang pasir semua. Kalian tidak akan bisa melihat mana yang nyata, mana yang fata morgana. Isinya pasir saja. Pasir lagi. Pasir saja. Untung-untung ada unta lewat. Sisanya nggak ada apa-apa. Batu aja. Masih mending di Melak. Masih ada pemandangan merpati Borneo dan sebagainya. Ya kan? Masih ada tarian-tarian tradisional yang haram itu. Masih mending. Ini nggak ada apapun. Jadi kalian bayangkan goncangan keimanan yang dirasakan oleh Hajar dan juga Ismail ketika itu. Masih bayi lagi, masih menyusui lagi. La haula wala quwwata illa billah. Walaysa biha ma'un. Nggak ada air pula. Ya Allah. Masih mending kalian ditaruh di Melak, dikasih satu botol aqua sama orang tua kalian. Masih hidup kalian itu sampai besok. Insya Allah. Ya, besok. Masih mending. Ini nggak ada sama sekali. Walaysa biha ma'un fawaqa'a 'indahuma jiraban fihi tamrun. Maka Ibrahim meletakkan di dekat mereka berdua satu kantung kulit berisi kurma. Hanya kurma saja. Makanya kalau misalnya kalian muslim tidak mau makan kurma, kalian wajib diruqyah. Ada banyak jinnya kalian berarti. Kurma ini makanan para risalah. Makanan orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalian kalau misalnya buka puasa langsung apa itu ya? Bubur misalnya, bukan bubur ya, apa ya bahasanya itu ya? Takjil ya, takjil. Takjilnya yang manis-manis misalnya. Langsung dodol, apa segala macam. Jahiliyah lah kalian ini. Tidak mau makan kurma. Makanlah kurma. Suara, banat. Suara. Ini harus diingat-ingat. Jadi hanya ditinggalkan satu kantung kulit berisi kurma. Jiroban itu kantung tadi. Ada di situ kalimat jiroban. Ya, jiroban itu adalah kantung. Maksudnya ya kalau di bahasa kita kresek, tapi bukan kresek ya. Gimana ya? Ya kantung ya. Tahu kantung enggak? Tahu kantung atau tidak? Tahu ya? Bukan plastik. Tidak ada plastik zaman itu. Kantung kulit. Biasanya cara membuatnya itu dijahit. Ya, seperti tas begitu. Cuma tas ini terlalu modern. Mungkin seperti karung lah ya. Iya, seperti karung. Modelnya seperti karung. Oke, berikutnya. Wasiqa'an fihi ma'un wa raja'a ila Filistin. Dan satu kantung air. Wasiqa'an fihi ma'un. Satu kantung air. Jadi sudah tahu di sana tidak ada air, maka yang diberikan oleh Ibrahim sangunya adalah hanya satu kantung kulit berisi kurma. Kemudian wasiqa'an fihi ma'un. Satu kantung air geriba. Kalau misalnya nanti cari di KBBI namanya itu geriba. Geriba. Ini agak asing ya di telinga kalian nih. Nanti cari aja. Geriba namanya. Cari aja nanti ketika pulang tulis G-E-R-I-B-A. Yaitu namanya geriba. Biasanya kantung untuk mengisi air. Ya. Setelah itu waraja'a ila Filistin. Kemudian pulang ke Palestina. Siapa yang pulang? Ibrahim pulang. Walam tamdi ayyamun hatta nafida az-zadu wal ma'.
walam tamdi ayyamun hatta nafida az-zadu wal ma. Namun tidak lama kemudian, setelah beberapa hari lah ya, bekal makanan dan air mereka pun habis. Bekalnya siapa? Hajar dan Ismail. Nah, disinilah mulai tragedi Zamzam. Jadi ketika persediaan air dan juga satu kantung berisi kurma itu habis, kemudian Hajar, ibunya Ismail, berlari-lari mencari sumber air ke arah Bukit Sofa. Jadi kalau misalnya kalian ke Arab nanti, kalian akan melakukan ibadah sa'i. Kalian akan berjalan menuju Bukit Sofa dan akan kembali ke Marwah. Kemudian setelah itu, ketika si Hajar naik ke atas bukit, dia melihat sekeliling, nggak ada apa-apa. Nggak ada manusia, nggak ada air, nggak ada persediaan apapun. Turun lagi ke Bukit Marwah. Dari jauh ia menengok Ismail. Mungkin ada terjadi apa-apa gitu kan. Ya mungkin seperti itu. Kemudian dilihat, dia ada apa-apa juga gitu. Setelah balik. Maka kembali lagi ke Sofa. Ya kan, kembali lagi. Begitu terus sampai 7 kali. Dengan harapan yang terus berdoa kepada Allah serta tawakal yang terus diikat di hati Hajar. Agar berharap terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian setelah itu, ketika kembali ke tempat bayinya, ia mendengar seperti suara hentakan tanah. Seperti dak, begitu. Ternyata malaikat Jibril datang menggali tanah dengan tumitnya. Jangan kalian bayangkan tumit manusia, enggak. Ya tumit versi malaikat. Baik, jangan dibayangkan, Jibril punya tumit ya, jangan-jangan tumitnya kayak saya. Enggak, beda. Jangan kemana-mana pikirannya. Malaikat punya dengan privilege sendiri, kita punya privilege sendiri. Kemudian setelah itu, melalui perantara Jibril tadi, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, muncullah air yang memancar deras. Setelah muncul air yang memancar deras tadi, Hajar terkejut, kaget dia. Wih, udah muter 7 kali, pas turun ke bawah, alhamdulillah, muncul dengan deras. Sembari mengayunkan tangannya dan berkata, Zamzam. Pelan-pelan maksudnya. Kenapa? Saking derasnya air itu. Paham maksud Ustaz ya? Nah, setelah itu dikenallah dengan air Zamzam. Yang airnya sumbernya tidak akan berhenti dan diantara keajaiban dunia. Baik. Jadi di sumber air Zamzam itu tidak pernah habis. Berapa juta orang setiap hari orang yang melakukan ibadah umroh, apalagi di musim haji. Berapa liter setiap manusia membawa? Minimal 5 liter. Kalikan satu penduduk bumi. Tidak pernah habis. Makanya di antara sunnahnya ketika kita minum Zamzam dalam keadaan berdiri, bukan dalam keadaan duduk. Nah, baru tahu kan? Jadi ketika minum air Zamzam, kita minum dalam keadaan berdiri, sembari berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Setelah itu, setelah minum, airnya ditumpahkan sedikit ke dalam tangan, kemudian diusap kepala. Sembari berharap keberkahan dari air yang kita minum tadi. Karena air Zamzam ini sesuai dengan hajat orang yang meminumnya. Misalnya, ya Allah, lunasilah hutangku, ya Allah. Ya Allah, tolong berikan aku nilai yang memuaskan, ya Allah. Ya sesuai dengan harapan itu. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, saya punya penyakit, ya Allah. Semoga engkau sembuhkan melalui wasilah air Zamzam ini. Sembuh dengan izin Allah. Ya, ini namanya air ajaib. Oke? Jangan cari-cari di Indonesia, enggak ada itu. Ya kan? Kalian misalnya cari celup pakai jari gitu kan. Nah, ini ngaco ini. Enggak ada itu, enggak ada. Ya, air aqua gitu kan, ditiup. Enggak ada itu, enggak ada. Nah, itu ngarang. Ngibul.
Baik. Wa hunaka tafajjarat bi'run zamzama bifadlillahi fashariba minha wartawaya. Nah, ini agak sulit kata-katanya. Wartawaya. Wartawaya. Dan di tempat itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala atau dengan karunia Allah, boleh dua-duanya. Dan di tempat itu dengan karunia Allah memancar sumur Zam-Zam. Tafajjarat itu memancar. Lalu mereka berdua, siapa mereka berdua itu? Hajar dan Ismail. Minum darinya dan menjadi segar. Maksudnya itu hilang dahaganya. Wartawaya artinya hilang dahaganya. Nah, ini nih keberkahan dari air Zam-Zam. Apa setelahnya? Waja'at qabilatun yamaniyatun wahiyya Jurhum. Lalu datanglah segerombolan suku dari Yaman, yaitu suku Jurhum. Nah, ini dia. Suku Jurhum. Jadi suku Jurhum ini di antara suku Arab asli. Ini Ustaz bilang asli ya, saking aslinya. Suku Jurhum. Ini suku Arab asli. 2 kelinci. Asli. Enggak KW ini. Kemudian berikutnya, fasakanat Makkah ba'da an adzinat lahum ummu Ismail. Maka qabilah Jurhum itu pun menetap di Mekah setelah ibu Ismail. Siapa ibu Ismail? Jangan bilang Bumail. Jangan bilang Bumail. Ibu Ismail siapa? Siapa? Hajar. Jangan ragu-ragu. Mengizinkan mereka. Yuqalu, dikatakan, innahum kanu qabla dhalika fil awdiyah allati bi atrafi Makkah. Dikatakan sesungguhnya mereka dahulu berada di lembah-lembah yang terletak di pinggiran kota Makkah. Jadi ini melalui wasilah air Zam-Zam ini, luar biasa. Akhirnya suku Jurhum, suku yang asli, juga ikut menikmati air tersebut. Jadi perlu kalian ketahui, Ismail bukan orang Arab asli. Ismail bukan orang Arab asli, tapi adalah orang Syam, sama dengan Ibrahim. Akan tapi nanti ketika dia belajar bahasa Arab, maka dia otomatis menjadi orang Arab. Nanti ada lafadznya. Thumma nazalu Makkah ba'da Ismail. Kemudian mereka tinggal di Mekah setelah kelahiran Ismail wa qabla an yashibba, dan sebelum ia tumbuh dewasa. Syabba yashubbu artinya adalah tumbuh dewasa. Wa annahum kanu yamurruna bihadzal wadi qabla dzalik. Dan sesungguhnya mereka dulu sering melewati lembah ini sebelum itu. Tapi enggak ada apa? Enggak ada air Zam-Zam. Thumma inna Ismail alaihi salam lamma syabba wa ta'allama al-arabiyyata min Jurhumin. Kemudian ketika Ismail sudah tumbuh dewasa, ini didengarkan dulu ya, didengarkan dulu. Kemudian ketika Ismail sudah tumbuh dewasa dan belajar bahasa Arab dari suku Jurhum, suku Arab asli. Jadi suku Arab asli itu disebut sebagai Arab Aribah. Saya ulangi, suku Arab asli disebut sebagai Arab Aribah. Ya, Arab Aribah. Nah, Ismail bukan apa? Ustaz bilang tadi, bukan orang Arab
Beliau dari keturunan Ibrahim yang berasal dari Syam. Syam itu sekarang Damaskus yang kemarin baru merdeka itu. Presidennya adalah Ahmad Syara itu. Nah, Ahmad Syara. Nah, Ahmad Syara ini, beliau ini kepalanya dihargai 100 miliar dolar Amerika. Ini saya ulangi. Presiden Suriah saat ini itu dihargai kepalanya 100 miliar dolar Amerika. Beliau ini dulu adalah aktivis Al-Qaeda, teroris nomor 1 di dunia. Saya jelaskan singkat saja ya. Dengarkan. Yang memimpin sebelum Ahmad Syara ini, atau Presiden Suriah saat ini, itu merupakan orang Syiah Rafidhah yang menumpahkan darah kaum muslimin. Dibantai kaum umat muslim, digorok lehernya, dicincang perutnya, bertahun-tahun. Tapi media nggak ada yang tahu. Media bungkam. Siapa yang pelopornya untuk membunuh orang-orang ini? Ya presiden yang sekarang. Ahmad Syara. Ini bukan sembarangan nih. Bukan kelengkeng-kelengkeng. Sekarang beliau memimpin di sidang PBB. Dulu kepalanya dihargai 100 miliar, sekarang berbicara di hadapan Amerika. Ini saya kasih tahu. Kalau kalian mau ya berjihad di jalan Allah, kalian ke sana. Kianu siap? Bismillah. Siap ya? Di sini tidak ada jihad-jihad. NKRI alhamdulillah aman. Itu musuhnya nyata, Syiah itu. Atau mau ke Palestina sekalian. Musuhnya nyata Yahudi. Siap? Izin dulu sama orang tua ya. Nah, tapi meskipun Ismail non-Arab, dia menjadi Arab karena dia belajar dan tinggal bersama Jurhum. Suku yang Arab asli tadi. Inilah asal-usul Arab Musa'aribah. Orang Arab yang berbaur dengan non-Arab. Nah, itu dia tadi. Zawwajuhu imra'atan minhum wa qad razaqallahu Ismail 12 waladan dzakaran. Mereka menikahkan Ismail dengan seorang wanita dari kalangan mereka. Dari mana? Jurhum. Dan Allah telah memberikan rizki kepada Ismail berupa 12 anak laki-laki. Nah, ini dia. Wahum, dengarkan. Dan mereka nabitun au nabayut wa qaida wa adab ilu wa mabsham wa mishma' wa duma wa misha wa hadad wa taima wa yaturu wa nafis wa qadman. Ini 12 anak. Enggak, disuruh hafalin, tenang aja. Ya, tenang. Wa tasha'abat min haula'i 12 qabilatan, dan mereka terbentuk menjadi 12 suku kelompok keturunan. Nah, ini dia pentingnya kalian belajar sirah ini. Sakanat kulluha fi Makkah muddatan minaz zaman. Semua suku itu tinggal di Makkah untuk beberapa waktu lamanya. Wa kanat aghlabu ma'isyatihim, dan sebagian besar kehidupan mereka, sumber penghidupan mereka ialah idzakat tijarah min biladil Yaman ila biladil Syam wa Misra. Pada waktu itu mata pencariannya mereka adalah berdagang dari Yaman menuju Syam, menuju Mesir. Jadi berdagang, keturunan-keturunan dari 12 ini tadi. Thumma intasharat hadhil qabailu fi arja'il jazirah bal wa ila kharijiha. Kemudian suku-suku ini menyebar ke seluruh penjuru jazirah Arab, bahkan sampai keluar wilayahnya. Thumma inqata'at aghlabu hadhil qabaili ma'a mururiz zaman. Kemudian sebagian besar suku-suku itu pun lenyap atau punah
seiring berlalunya waktu. Ya mungkin setelah itu tidak ada keturunan atau kemudian terbunuh saat perang. Maka ini sebab dari punah-punahnya generasi tersebut. Illa aulada nabitin wa qaidar. Kecuali keturunan dari nabit dan qaidar. Ingat-ingat ini, dua keturunan ini ingat-ingat. Dari 12 ingat dua ini. Apa tadi? Nabit sama qaidar. Ini ingat dua-dua ini. Amma qaidar ibnu Ismail falam yazal abna'uhu bi Makkah. Adapun Qaidar bin Ismail maka keturunannya tetap tinggal di Makkah. Ini Qaidar ya. Yatanasaluna hunaka hatta kana minhu Adnan wa waladuhu Ma'ad. Mereka terus berketurunan di sana sampai lahirlah dari keturunan itu Adnan dan putranya Ma'ad. Jadi tadi siapa? Nabit, Qaidar. Kemudian setelah itu keturunan dari Qaidar tinggal di Mekah. Yang setelah itu mereka terus berketurunan di sana, lahirlah dari keturunan itu Adnan dan putranya siapa? Ma'ad. Wa minhu hafizatil Arab Adnaniyah ansabaha. Dan keturunan inilah bangsa Arab Adnaniyah menjaga dan mengenal asal-usul keturunan mereka. Wa Adnan huwal jaddul 20 fi silsilatin nasabin nabawi. Dan Adnan adalah kakek ke-20 dari keturunan Nabi Muhammad SAW. Famimma wasala ilaina minan nasabin nabawi asy-syarif. Dan di antara silsilah keturunan Nabi yang sampai kepada kita adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Wasmuhu Syaibah. Ibnu Hashimin. Wasmuhu Amrun. Ibnu Abdi Manaf. Wasmuhu Al-Mughirah. Ibnu Qusay. Wasmuhu Zaid. Ibnu Qilab bin Murrah bin Ka'ab. Bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Ini harus dihafalin. Keturunan Nabi ini. Nah, ini hafalan Ustaz ketika kuliah dulu. Sekarang ya agak lupa juga sih. Sekarang agak lupa. Jadi harus dimurojaah lagi. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib namanya adalah Syaibah. Bin Hashim namanya adalah Amr. Bin Abdi Manaf namanya adalah Al-Mughirah. Bin Qusay namanya adalah Zaid. Bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Wa huwal mulaqqab bi Quraisy. Dialah yang dijuluki Quraisy. Wa ilaihi tantasibul qabilah. Ibnu Malik bin Nadri. Wasmuhu Qais bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah. Wasmuhu Amir bin Ilyas bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Dialah yang dijuluki Quraisy. Dan kepada beliaulah suku Quraisy menisbatkan diri. Yang tadi Ustaz sudah sebutkan. Masih ingat apa tidak? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu dia garis keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Ingat satu, Adnan adalah kakek Nabi dari garis keturunan Nabi ke-20. Itu ingat ya? Adnan. Dan dari 12 tadi menyisakan 2. Siapa? Nabit dan Ustaz sudah bilang tadi, mereka berketurunan dan salah satunya ada yang punah dari 12 itu. Iya kan? Nah, yang tinggal di Mekah siapa? Yang tinggal di Mekah tadi siapa? Nah, lupa sudah kan? Qaidar bin Ismail. Nah, setelah itu dari Qaidar ini turun sampai ke Adnan. Alhamdulillah. Kita sudah menyelesaikan bab 1. Insyaallah ujiannya akan segera. Ya, nanti Ustaz tanya. Sebutkan keturunan Nabi. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Qusay bin Kilab bin Fihr bin itu dia tadi. Mana? Kan seru ya kan? Seru. Kalian hafal opa Korea, kalian nggak hafal Nabi kalian? Nggak malu itu. Kalian hafal artis nikah sama siapa? Kalian nggak hafal Ismail nikah sama siapa? Nyebutin Hajar aja masih ragu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Setelah ini Ustaz Syafi'i yang akan menutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz kembalikan pada Ustaz Syafi'i. Alhamdulillah, semua jazakallah kepada semua hari ini kita merasakan materi
pagi ini. Pengumuman ya, insya Allah nanti teman-teman yang puasa, ini namanya kan ada yang nggak puasa tuh.